Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Ya udah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy. Hai teman-teman. Ketemu lagi nih sama aku ya. Jadi kali ini aku tuh mau ngelanjutin jahitan aku yang belum selesai. Jadi aku tuh kemarin tuh jahit t-shirt spesial buat eyang aku. Nah, video sebelum ini tuh aku kan udah bikin pola t-shirtnya. Nah, sekarang aku mau ngelanjutin untuk motong kainnya. Jadi ini aku potong kainnya sesuai pola yang udah aku bikin itu. Nah, sekarang aku mau potong bagian pola badan bagian depannya dulu. Nah, ini dipas-pasin aja sesuai polanya. Nah, pola bagian depan ini kan ada tandanya lipatan gitu ya. Jadi harus di bagian pas tulisan lipatannya itu harus dipasin ke posisi kain yang lipat, yang dilipat ya, yang lipatan gitu. Jadi ini penting banget, harus diperhatikan ya. Kadangnya aku juga suka lupa kalau misalkan waktu motong kain itu nggak fokus, oleng, tuh bahaya banget deh, bisa nangis deh kita ya kalau salah potong ya kan. Soalnya kalau lipatan kita nggak diposisikannya pas lipatan, itu fatal banget sih. Jadinya kan kepotong ya. Jadi kita harus fokus kalau potong kain ya. Ini pengalaman aku banget sih. Aku pernah beberapa kali sih kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati, oke? Nah, ini aku mau tandain. Jadi ini aku tandain pakai pensil jahit gitu ya. Jadi ini aku tandain buat kampuhnya. Ini aku kampuhnya 1 cm aja. Soalnya ntar tuh aku mau ngejahitin tuh konsepnya cuman kayak diobras aja gitu yang bagian badannya. Jadi ini aku coba bikin t-shirt yang kayak dijual-jual gitu yang di pasaran. Biasanya kita kalau nemuin t-shirt yang udah jadi gitu yang dijual di pasaran itu kan hasil jahitannya rata-rata kayak dari obras gitu aja kan, diobras gitu aja, nggak dijahit gitu. Nah, aku mau nyobain seperti itu. Jadi ntar jahitnya itu cuman di bagian kerahnya aja, tapi selain itu kita akan cuman diobras aja. Terus sama bagian lipat-lipatan sih ujung-ujungnya gitu. Nah, terus ini aku yang bagian bawahnya ini kampuhnya aku lebihin, jadi agak beda. Ini aku lebihinnya 4 cm. Jadi buat estimasi lipatannya gitu ya. Jadi di bawahnya tuh aku lipat 2 cm. Jadi ini tapi tak. Jadi ini aku tambahin 2 cm lagi. Jadi jaga-jaga gitu, takutnya kurang gitu. Ntar kalau kelebihan baru aku potong lagi gitu ya. Ya, orangnya ini agak ragu ya orangnya. Orangnya keyakinannya kurang kuat gitu kan. Nah, ini kalau udah fix baru dipotong gitu ya. Nah, tinggal dipotong gitu aja sih. Udah tinggal sesuai yang udah kita tandain gitu. Nah, teman-teman kalau mungkin beribet kan ngomongnya. Lah kalau Nah. Ini kenapa sih ngomongnya tuh beribet? Mungkin di mulutku tuh ada roll gitu ya. Jadi ngomongnya nggak jelas gitu kan. Nah, kalimatnya tuh nggak jelas gitu loh. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang bingung. Udah ngulangin masih salah ya kan. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang masih bingung kampuh itu apa. Jadi kampuh itu kayak lebihan jahitan. Jadi ini estimasi buat kehilangan kainnya. Asik. Emang hati aja yang hilang. Apa sih ya kan? Nah, itu. Jadi kalau kita motongnya tuh pas banget polanya, ntar bisa ntar jahitannya dikurang gitu kan. Jadi kita harus lebihin gitu. Oke. Nah, ini udah beres bagian pola badan yang bagian depan. Sekarang aku mau lanjutin untuk potong bagian belakang. Nah, ini aku siapin dulu, dilipat-lipat gitu. Dilipat-lipat. Dipas-pasin ya, kainnya dilurusin gitu. Nah, begitu ya.
Nah, ini harus bener-bener pas banget, jangan sampai ada yang menggelembung-gelembung banget gitu. Nah, ini yang part yang kadang suka bikin lama motong kain ya kan. Tuh, ini harus rata banget. Nah, kalau udah rata, terus baru kita templokin deh itu polanya ya kan. Pola belakangnya kita templokin. Ini jangan lupa juga lipatan ya kan. Ini bagian apa sih namanya tuh, bagian pinggirnya itu kan. Ini juga lipatan. Soalnya kan kaos itu gak ada potongan sama sekali kan di bagian depan atau belakangnya. Jadi makanya potong kainnya tuh juga lipatan gitu. Nah, begini tuh, tinggal dipas-pasin aja. Habis itu dijarumin. Kalau dijarumin tuh biar dia tuh nggak lari-lari gitu kan. Nah, habis itu, nah ini nih bagian part ini tuh nggak tahu kenapa itu agak rewel banget tuh, susah banget dibikin lurus gitu kan. Ya sudah lah ya, nggak apa-apa deh, sedikit ya kan. Begitulah. Kalau rewel-rewel kita tinggal dia kan. Kayak bocah aja ya kan. Nah, ini dijarumin full aja sih, biar gak lari-lari gitu pokoknya. Begitu teman-teman. Udah, tungguin deh ya aku ngejarumin. Mohon bersabar teman-teman ya. Nah, ini nih ya sebenarnya part yang kayak menggeser-geser kain ini waktu motong kain itu sebenarnya agak rawan banget. Tapi karena ini tuh mejanya aku tuh kecil dan cara nge-shoot kameranya juga agak susah, jadi aku terpaksa harus geser-geser. Tapi sebaiknya kalau buat teman-teman, kalau misalkan motong kainnya tuh mejanya tuh luas atau enggak tempatnya luas, atau enggak misalkan motong kainnya di lantai gitu, enak banget kan biasanya motong di lantai. Nah, itu kalau waktu motong kain jangan digeser-geser sih kalau bisa. Ini kalau guruku tahu sih ya, biasanya tuh nggak boleh mesti. Aku pasti ditegur tuh ya. Jangan digeser-geser gitu kan. Soalnya tuh aku dulu dibilangin sama guru aku tuh gitu. Jadi kalau digeser-geser itu, dia nanti itu takutnya kainnya tuh jadi berubah gitu. Jadi nanti tuh ditakutkan kalau ditakutkan tuh kayaknya tuh formal banget ya bahasa aku. Takutnya ntar tuh hasilnya tuh nggak sesuai pola gitu loh. Jadi hasilnya tuh waktu digunting tuh takutnya miring atau gimana gitu kan. Jadi harus pas banget. Jadi konsepnya itu kita yang ikutin kain, jadi bukan kain yang ikut kita gitu kan. You know you know what I mean. Apa sih ngomongnya tuh, sosokan Inggris tapi nggak jelas ya kan. Agak dodol emang ya ngomong ini ya. Begitu, oke? Jadi pokoknya tuh kita yang ngikutin kainnya gitu. Jadi yang gerak itu kita, jadi nggak boleh mager gitu kan. Tapi ya sudah, kalau misalkan emang waktu geser-gesernya tuh harus dipastikan kayaknya nggak geser-geser, masih tetap stay at home. Nggak boleh kemana-mana, harus diisolasi dia kan. Itu nggak apa-apa sih digeser-geser dikit gitu. Ini biar teman-teman gampang gitu aja ya. Jadi aku emang agak susah share potong kain itu memang ya kan. Ya begini nih jadi resikonya ya. Ya diakal-akalin gitu kan. Nah, ini kampuhnya juga sama sih kayak yang tadi, persis banget. Jadi caranya juga sama gitu kan. Nah, udah tinggal diasir-asir deh. Ini aku pakai pensil jahit ya. Jadi bukan pensil biasa gitu. Tapi teman-teman kalau nggak ada pensil jahit, ntar ada motor. Nah, kalau teman-teman nggak punya pensil jahit, bisa pakai kapur jahit juga nggak apa-apa ya. Itu biasanya gampang banget sih ada di toko-toko jahit. Ya iyalah, masa toko bangunan ya kan. Pokoknya di toko-toko jahit terdekat gitu ya. Jadi agak nggak gampang. Gampang banget carinya gitu. Mohon maaf nih ya, iklannya agak panjang ya, motornya banyak yang lewat nih. Nah,
Kalau kapur kain itu juga enak loh sebenarnya. Jadi kapur kain tuh sebenarnya dia tuh enaknya tuh gampang, apa sih tuh namanya tuh, gampang hilang gitu. Jadi nggak terlalu beribet kan. Mulai deh, lidahku ngerol. Jadi apa sih itu namanya tuh kan, jadi blank kan. Nah, kapur jahit itu dia tuh gampang banget hilangnya, jadi nggak membekas gitu di kainnya gitu. Kalau ini tuh sebenarnya agak lebih tebel sih ya, cuman enak dipakainya karena bentuknya pensil. Kalau kapur kan bentuknya segitiga gitu kan, jadi agak susah. Nah, sekarang aku akan potong lengan bajunya. Nah, ini kan tadi kan di bagian kainnya, ini kain kaos nih, enaknya enggak serak suaraku. Nah, kain kaos ini uniknya dia itu kainnya tuh nggak yang lembaran terputus gitu ya, kayak persegi panjang atau nggak kita biasa beli kain katun atau apa gitu. Nah, kain kaos ini belinya itu hasilnya tuh kayak mentahannya tuh kayak kain sarung gitu. Jadi kain sarung kan kayak nggak ada putusnya gitu kan, kayak bentuk lingkaran gitu kan. Nah, ini sama gitu, jadi lipatannya tuh ada di kanan sama kiri gitu. Nah, ini tadi kan bagian pola badan depan sama belakangnya itu kan lipatan tuh ya, jadi kita butuh di pinggir-pinggirnya kan, jadi ada sisa di tengah-tengah tuh. Nah, karena masih sisa, jadi aku manfaatin untuk lengan bajunya gitu. Dan ini pas banget untungnya, jadi enak banget deh. Nah, memang kalau motong kain gini nih, itu harus pinter-pinter menata strategi, asik. Jadi kita harus pinter-pinter menata pola gitu. Kita harus pinter memanfaatkan kain, jangan sampai kita tuh boros kain, jangan sampai, dan juga kita buang kain dengan space gerak tuh. Sorry ya. Apa namanya? Jadi jangan sampai kita itu nyisain kain dengan sisa yang nanggung gitu, kayak nggak bisa dibuat pola apa gitu. Jadi kita makanya harus pinter-pinter gitu kan. Jadi sampahnya itu sampah kainnya tuh masih bisa bermanfaat, jadi nggak terlalu sisa banget, nggak terlalu sisa banyak gitu kan. Dan kita harus bisa manfaatkan kainnya dengan sebaik mungkin gitu. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelebihan sih masih nggak masalah ya. Jangan sampai kita tuh kurang gitu kainnya. Jadi kita harus cerdas cermat. Kuis kali ya. Nah, ini caranya sama juga ya, kayak yang tadi, persis banget. Nah, bagian bawahnya juga aku lebihin 4 cm buat lebihan jahitannya, yang untuk lipatannya ya. Ntar kalau kepanjangan tinggal dipotong lagi gitu kan. Nggak usah dibikin ribet gitu nggak sih? Begitu teman-teman. Nah, potong kain itu kayak gitu tuh yang bikin deg-degan ya kadang. Mengatur strategi tuh yang bikin pusing kadang-kadang. Jadi kalau jahit itu proses yang paling pusing itu adalah bikin pola sama potong kain. Itu menentukan banget ntar hasilnya seperti apa. Soalnya kalau udah jadi, terus kita tiba-tiba kurang kain, itu bisa sebel banget deh gitu ya, bisa nangis deh. Iya, kalau misalkan di toko kainnya tuh ada, kalau pas di toko kainnya tuh nggak ada, itu paniknya bukan main ya, pusing pala. Udah selesai, nggak kerasa deh. Part ini aku sampai di sini dulu, ntar aku lanjutin di part selanjutnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.